yaitu tentang hakikat menulis. Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Nah, beberapa ahli berpendapat tentang pengertian menulis, yaitu menurut Juanda, menulis adalah suatu proses dan aktivitas melahirkan gagasan, pikiran, perasaan kepada orang lain atau dirinya melalui media bahasa berupa tulisan. Nah, menurut Rasmini, menulis itu berhubungan dengan membaca, mewicara, dan menyimak. Baik menulis maupun membaca, mewicara, dan menyimak memiliki fungsi untuk manusia dalam mengkomunikasikan pesan melalui bahasa. Sedangkan menurut Tarigan, dia berpendapat bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa gambar itu. Selanjutnya, menurut Depoter, menulis adalah aktivitas seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan atau emosional dan belahan otak kiri atau logika, di mana aktivitas otak kanan untuk keterampilan menulis meliputi perencanaan, outline, tata bahasa, penyuntingan, penulisan kembali, penelitian, dan tanda baca. Sedangkan aktivitas otak kiri yang semangat, spontanitas, emosi, warna, imajinasi, gairah, ada unsur baru, dan kegembiraan. Nah, aktivitas dalam penulisan otak kiri dan otak kanan harus bekerja sama. Selanjutnya yaitu menurut Nurgiantoro, menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang aktif, produktif, kompleks, dan terpadu yang berupa pengungkapan dan yang diwujudkan secara tertulis. Menulis juga merupakan keterampilan yang menuntut penulis untuk menguasai berbagai unsur di luar kebahasaan itu sendiri yang akan menjadi isi dalam suatu tulisan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan oleh seseorang untuk menuangkan gagasan, ide-ide, pikiran yang dimiliki oleh dalam bentuk huruf, lambang, dan simbol sehingga seseorang mampu memahami makna yang telah dituangkan. Nah, setelah itu adapun pengertian keterampilan menulis adalah menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis itu adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal dan penggunaan ejaan. Menurut Ahmad Rofiuddin dan Darmiyati Zuhdi, keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, atau tanggapan terhadap suatu pernyataan, keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut Agus Suryah Miharja, keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Jadi, keterampilan menulis adalah bagian dari kemampuan seseorang dalam menuangkan buah pikirannya ke dalam bahasa tulis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian melalui suatu proses perkembangan yang didapat dari pengalaman, waktu, kesepakatan, dan latihan-latihan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, penyampaian materi kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Mayuni, BP 19253. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan menulis. Manfaat menulis merupakan kegiatan yang produktif. Suparno dan Muhammad Yusuf menyatakan beberapa manfaat menulis sebagai berikut. 1. Peningkatan kecerdasan. Peningkatan kecerdasan. Artinya dengan menulis, seorang memiliki kemampuan yang menghormatiskan sebagai aspek meliputi aspek pengetahuan dan topik yang akan dituliskan. Yang kedua, pengembangan inisiatif dan kreativitas.
artinya dengan nulis dapat menghasilkan sendiri segera sesuatu yang berkaitan dengan mekanis tertulis yang berna seperti ejaan, diksi, kalimat, dan wawasan. Yang ketiga, penumbuhan keberanian. Yang keempat, mendorong kemauan dan keterampilan mengumpulkan informasi. Artinya, seorang penulis mau menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat kepada pembicara. Menurut Hariston Susito juga memaparkan beberapa manfaat menulis sebagai berikut. 1. Saran untuk menemukan sesuatu. Dan yang kedua, memunculkan ide baru. Yang ketiga, melatih keterampilan mengorganisasi dan mencerminkan sebagai konsep atau ide. Yang keempat, melatih sikap objektif pada diri seseorang. Yang kelima, membantu penyebaran dan memproses informasi. Yang keenam, melatih untuk berpikir aktif. Tujuan menulis, seorang penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tujuannya. Seorang penulis bertujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Menurut Hugo Haidt menemukan tujuan penulis sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penugas. Tujuan penugas dalam hal ini, penulis tidak memiliki tujuan dalam kegiatan penulis. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca agar para membaca yakin dengan kebenaran gagasan yang dituangkan oleh penulis. Yang keempat, tujuan pertanyaan diri. Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca. Yang keenam, tujuan geraktif. Bertujuan agar para membaca dapat memiliki nilai-nilai artistis atau nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan penulis. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Tujuan memecah masalahnya, penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Selain tujuan menulis yang telah diungkapkan di atas, tujuan menulis menurut Hadilai, bahasa ditulis digunakan untuk tujuan. 1. Untuk tindakan, misalnya tanda publik, penunjuk, televisi atau radio, rekening, daftar menu, buku telepon, kertas suara. Yang kedua, untuk informasi misalnya koran, majalah, dan berisi peristiwa-peristiwa terkini. Yang ketiga, untuk hiburan, misalnya komik, buku fisik, puisi, atau drama. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga yang akan selanjutnya dipersilakan kepada pemateri 3 untuk menyampaikan materinya. Baik. Saya Pina Widyasari dengan NIS 1920-133 akan melanjutkan dari materi
Kak Reksa tadi, itu tahap-tahap menulis. Tahap-tahap menulis menurut RMA Tarsemi tahun 2007 terbagi menjadi 3, yaitu tahap pratulis, tahap penulisan, dan tahap penyuntingan. Menurut Elina Syarif, Zulkaini, dan Sumarno tahun 2009, pada halaman 11, tahap-tahap menulis terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, draft kasar, berbagi, perbaikan, menyunting, penulisan, kembali, dan evaluasi. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai tahap-tahap penulis, yaitu yang pertama, tahap pratulis, yaitu merupakan tahap yang paling awal dalam kegiatan menulis. Dan yang kedua, tahap pembuatan, yaitu draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Dan yang ketiga, tahap revisi, yaitu merevisi berarti memperbaiki dan berupa menambah yang kurang atau mengulangi yang lebih. Dan selanjutnya tahap penyuntingan, yaitu penulis mengulangi kembali kegiatan yang membaca dalam draft tadi. Dan selanjutnya tahap publikasi, yaitu merupakan tahap yang paling akhir dalam proses menulis. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari, BP 192143. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari Saudari Pina mengenai proses kreatif menulis. Menurut William Miller, tahapan menulis kreatif terdiri atas 1. Tahapan persiapan atau pra-penulisan, yaitu ketika penulis merencanakan, menyiapkan diri, mengumpulkan bahan, dan mencari informasi dalam cerita serta memperkuat pikiran penulisnya. 2. Tahap inkubasi, yaitu ketika penulis mampu menambahkan dan memperbanyak inspirasi dalam menulis. Ide dan gagasan dapat datang belakangan atau tiba-tiba, maka iluminasi penulis menjadi wadah untuk menampungnya sehingga dapat diwujudkan dalam alur cerita yang lebih menarik. 4. Tahap verifikasi atau evaluasi, yaitu ketika penulis melakukan cerita. Tahap ini membutuhkan kreativitas penulis untuk menyempurnakan cerita agar lebih baik dan menarik. 5. Publikasi, yaitu ketika penulis telah selesai menulis cerita secara utuh dan pantas untuk dipublikasikan. Tulisan yang baik dan menarik sangat layak untuk dipublikasikan. Menurut Horokan, tahap penulis kreatif dikenakan dengan 4P, yaitu sebagai berikut. A. Tahap pemunculan ide, yaitu tahap mengenali bagaimana ide dapat muncul dalam diri penulisnya. Ide sering muncul di sembarangan tempat dan tanpa mengenal waktu. Untuk itu, seseorang harus cepat mencatat ide yang muncul agar dapat menjadi bahan yang dapat memperkaya tulisan. B. Tahap pengembangan ide, yaitu tahap untuk menambahkan atau mengembangkan tahap penyempurnaan ide, yaitu tahap untuk menyempurnakan tulisan yang sudah dibuat. Menurut Yunus, tahap penulisan kreatif yang biasa digunakan untuk penulisan pemula adalah teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Teknik ATM dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Amati,
yaitu langkah menulis yang dilakukan dengan mengamati menulis yang sudah berhasil, bagaimana cara penulis tersebut menulis. Amati kebiasaannya saat menulis, dan amatilah karya sastra atau yang harus dipasarkan. Yang B, T sama dengan tiru, yaitu langkah menulis yang dilakukan jalan cerita atau tokoh yang disajikan. Yang C, M sama dengan modifikasi, yaitu langkah menulis yang dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah hasil presentasi dari makalah kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi penambahan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Iya, izin menambahkan moderator. Kalau kita izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan. Baiklah, kepada Riri Anggreni dipersilakan. Baik, kepada Riri Anggreni. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Anggreni ingin menambahkan sedikit materi dari penyaji, yaitu manfaat menulis. Dapat kita lihat dari berbagai segi. Yang pertama, secara psikologis, menulis sangat bermanfaat dan bisa membuat kita sehat, bahkan mampu membuat kita untuk mampu mengontrol diri, melepaskan segala persoalan hidup. Yang kedua, yaitu segi metodologis, menulis bermanfaat untuk melatih kita berpikir secara teratur untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai yang kita kehendaki, bahkan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu secara filosofis, bermanfaat untuk melatih kita berpikir secara radikal atau berpikir secara mendalam. Yang keempat, yaitu secara pendidikan, mampu mempengaruhi kita untuk melakukan proses belajar. Maka sesering kali kita menulis atau seberapa banyak kita menulis, maka masih saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riri Anggreni yang telah menambahkan materinya. Selanjutnya kepada Sanal Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama Ana Hasanul Fitria, NIM 19202136. Ingin menambahkan sedikit materi dari kelompok hari ini, yaitu mengenai proses kreatif menulis. Cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Nah, dalam kehidupan ini, kreativitas di mana kreativitas ini yaitu suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Kreativitas manusia ini melahirkan pencipta yang besar yang mewarnai seperti yang telah kita ketahui, Bapak Bill Gates, si Raja Microsoft, J.K. Rowling dengan novel Harry Potter-nya, kemudian ada Bapak Andrea Hirata, penulis buku bestseller Laskar Pelangi, dan lain-lain. Nah, apa yang mereka ciptakan ini adalah karya orisinil yang luar biasa dan bermakna, sehingga orang terkesan dan memburu karyanya. Kemudian bagaimana kreatif? Caranya yang pertama, selalu memiliki rasa ingin tahu. Orang yang kreatif ini adalah orang yang gemar mencari informasi, gemar mengumpulkan input, dan cinta akan ilmu. Tiada berlalu waktu terkecuali bertambah dengan input-input yang baru dan segar. Nah, karena itu kita harus selalu bertanya, sejauh mana kecintaan kita terhadap informasi dan ilmu itu.
Kemudian ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan info tersebut. Bisa lewat buku, bisa dengan sikap meneliti, menyimak, melihat tayangan televisi yang bermanfaat, berdiskusi, merenung, mendengar, menghadiri majelis ilmu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada terbuka pada hal-hal yang baru, di mana setiap saat selalu terjadi perubahan. Sangat ruginya apabila orang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal baru tersebut. Di mana orang kreatif ini adalah orang yang tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri. Tentu terbuka dengan hal-hal baru. Kreatif biasanya akan mengandung risiko. Mimpi yang melakukan sesuatu yang baru tanpa adanya risiko. Rasulullah SAW adalah orang yang kreatif dengan membawa ajaran baru Islam ke tengah-tengah umatnya. Konsekuensinya, beliau dimusuhi dan diperangi, demikian pula dengan Thomas Alva Edison. Ia adalah orang kreatif yang berani gagal beribu-ribu kali sebelum menemukan bola lampu. Untuk menjadi kreatif, kita harus berani menanggung risiko keluar dari zona nyaman. Itu sedikit penambahan dari Anda, kurang lebihnya Ana mohon maaf, Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sarul Fitria yang telah menambahkan materi kami. Selanjutnya kepada Nuria Lovita dipersilahkan menambahkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuria Lovita. Selain itu, tidak jarang pula akan muncul berbagai kekhawatiran ketika akan mengasah kemampuan teknik menulis. Kekhawatiran ini dan itu yang disebut sebagai mental block atau penghalang mental. Kekhawatiran yang sebenarnya hanya ada pada pikiran. Sekali kita bisa mengatasi kekhawatiran tersebut, kita akan bisa memulai menulis dengan baik. Adapun beberapa kekhawatiran menulis di antaranya yang harus kita ketahui, yang pertama adalah kesulitan memulai. Pasti teman-teman banyak mengira kalau kesulitan yang pertama itu adalah kesulitan memulai. Saat ingin menulis apapun itu, tidak terkecuali menulis buku, akan muncul beberapa kekhawatiran terkait bagaimana memulainya. Akan muncul banyak pertanyaan terkait saya harus menulis dari kata-kata apa gitu kan, kalimat apa yang saya gunakan untuk memulai tulisan, kata benda atau ya, mulailah dengan kata apa saja yang terpikir saat itu, mau kata kerja, boleh, kata benda, boleh, tidak apa-apa, keterangan tempat atau keterangan waktu juga tidak masalah, tuliskan saja. Selanjutnya adalah kehabisan ide di tengah proses menulis. Saat kita menulis, belum mulai menulis, kita sudah berpikir nanti di tengah. Apabila berpikir demikian, maka akan benar-benar kehilangan ide di tengah-tengah proses menulis. Solusinya, agar kita tidak kehilangan ide atau dengan membuat gambaran besar terlebih dahulu dari apa yang akan kita tuliskan. Setelah membuat gambaran besar tulisan tersebut yang akan kita tulis, selanjutnya kita dapat membuat outline atau daftar isi. Ketika outline atau kekhawatiran kalau tulisan kita tuh tidak bagus atau gaya bahasanya berantakan. Kita tidak pernah tahu bagus tidaknya tulisan kita atau gaya bahasa kita belum dituangkan dalam tulisan. Tuangkan saja semua pikiran ke dalam tulisan. Bagus tidaknya tulisan dan gaya bahasa akan semakin terasah saat berlatih dan terbiasa menulis. Kalau kita hanya berpikir dan tidak mulai berlatih, gaya bahasa yang bagus tentu hanya akan ada dalam impian yang tidak pernah menjadi nyata. Selanjutnya adalah tema tulisan bukan hal baru. Tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita tulis sudah pernah ditulis oleh orang lain, karena
Setiap orang mempunyai gaya tulisan yang berbeda. Misalnya ketika menulis buku dengan tema yang sudah banyak ditulis oleh orang lain. Tidak masalah tuliskan saja. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, setiap orang mempunyai gaya penuturan tersendiri. Bisa jadi tulisan kita tuh lebih cocok untuk dibaca. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nuda Novita. Baik, untuk sesi penambahan materi kita cukupkan dulu. Kita lanjut pada sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin moderator. Baiklah, kepada Mela Octavia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama Mela Octavia, NIM 19-2014-6. Baik, di sini yang ingin menanyakan yaitu di sekolah dasar, anak-anak di kelas rendahnya diajarkan yaitu menulis huruf tegak bersambung. Nah, dari materi menulis, apa mungkin menurut pemateri di kelas rendah? Nah, mungkin pemateri bisa menjelaskan apa manfaatnya. Syukron, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mela Octavia. Sebagai catatan kepada teman-teman yang bertanya, dimohonkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami NIM 19-20-120 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Kita tekankan dan kita tekankan kepada siswa kita agar dapat menulis dengan baik, karena sama-sama kita tahu kalau siswa-siswa itu ataupun diri kita sendiri pun juga sering melakukan kesalahan ketika menulis. Jadi apa yang harus diperhatikan bisa diperbaiki. Sekian dari anak dari Laila, mohon pertanyaannya di kolom komentar. Baik, yang putih, silahkan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Sinta Putrian dari BP 19-21-34. Di sini saya akan bertanya kepada pemakala. Menurut pemakala, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas anak dalam menulis? Nah, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, atau kepada pemakala, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baik, untuk pertanyaan Cynthia Putri Wulandari akan dijawab oleh Sinta Permatasari. Kepada kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Putri Wulandari. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan aktivitasnya melalui gambar-gambar yang menginspirasi. Dari gambar tersebut, anak dilatih untuk menulis sederhana. Anda dapat mencari gambar tersebut bersama anak lewat majalah, buku, atau benda yang ada di rumah. Biarkan anak memilih gambar yang mereka sukai, ajak mereka berimajinasi gambar yang sudah dipilihnya agar membentuk suatu cerita yang menarik. 2. Membuat cerita berdasarkan wajah. Berikan anak sebuah gambar wajah yang belum ada mata, bibir, hidung, alis, dan ekspresinya. Biarkan anak melengkapi gambar tersebut sekaligus dengan ekspresinya yang disukainya. Apakah wajah sedih, menangis, senang, tertawa, marah, atau wajah sedang berpikir? Biarkan anak menuangkan imajinasi terhadap gambar tersebut sehingga selesai. Apakah mau membuat rambutnya menjadi laki-laki atau perempuan? Gambar tersebut. Selanjutnya, anak membuat cerita mengenai gambar wajah yang sudah dibuatnya. Misalnya, biodata orang yang ada di dalam gambar tersebut, siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, anaknya siapa, umurnya berapa, hobinya apa, kemudian ditambah pula tulisannya mengenai kenapa memiliki ekspresi wajah seperti itu, sedang bahagia, sedih, atau marah. Dengan cara ini, anak diajak bersenang-senang sambil berimajinasi, menggambar, mewarnai, dan menulis. 3. Mengembangkan cerita dari buku. Berikanlah sebuah buku cerita kepada anak dan mintalah mereka untuk mengembangkan cerita tersebut. Apakah pengembangan ceritanya adalah suatu cerita baru, cerita kejadian sebelumnya, atau sesudah kejadian dari cerita yang dibaca? Baiklah, itulah yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan Mela Octavia yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, pada kelas rendah diajarkan menulis tegak bersambung, sedangkan pada kelas tinggi tidak ada menulis tegak bersambung. Apa menurut pemakalah fungsi menulis tegak bersambung di kelas? Mohon dijelaskan. Menulis tegak bersambung
beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis cepat. Nah, proses menulis halus untuk menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa perlu mengangkat pensil. Nah, ini berbeda dengan menulis balok yang mengharuskan anak seringkali mengangkat pensil sehingga menulis pun menjadi lambat. Sementara anak juga untuk hasil yang baik. Yang kedua yaitu melatih motorik halus. Sebenarnya menulis latihan tidak hanya didapat menulis halus, tapi juga menulis balok. Namun, biasanya dengan latihan menulis halus atau tersambung, anak cenderung memperhatikan patokan baku, yakni mengikuti patokan garis 5 atau 3. Contohnya, bulatan huruf A tidak boleh melebihi garis. Begitu juga kaki dan tiangnya tidak boleh lebih panjang dari garis yang membatasinya. Demikian halnya dengan aturan menyambungnya yang mesti mengikuti kaidah tebal tipis. Fungsi yang lain yaitu merangsang kerja otak. Nah, dengan menulis tegak bersambung, tentu mau tidak mau anak mesti memutar otaknya untuk bekerja. Bagaimana dia harus membentuk huruf, menyambungnya, mengikuti garis yang ada dan sebagainya. Dengan kata lain, otak tidak dibiarkan menganggur, tapi digunakan untuk kegiatan bermanfaat. Nah, hal ini berarti menulis tegak bersambung merupakan salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan kecerdasan anak secara umum. Baik, hanya itu yang dapat saya jawab. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya akan menambahkan sedikit jawaban pertanyaan Mela tadi, ya, sebagaimana pertanyaannya. Pada kelas rendah, anak-anak diajarkan menulis tegak bersambung, sedangkan pada kelas tinggi tidak ada menulis tegak bersambung. Apa menurut pemakalah fungsi tegak bersambung?